Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kalian yang niatnya untuk membuat gebetan kalian kagum sama kalian, menghormati kalian, dan menganggap kalian adalah pria yang berkualitas tinggi, kalian juga tepat banget nonton video ini. Meningkatkan value kita itu ada dua ya, ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Dari dalam itu ialah merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang berkualitas, pola pikir yang tertata rapi, pola pikir yang bener-bener dipola gitu ya, bukan hanya dipikirin doang. Dan itu udah gue bahas di beberapa video sebelumnya tentang cara merubah diri sendiri dan potensi diri. Namun di video kali ini yang mau gue bahas adalah meningkatkan nilai diri melalui luar. Itu adalah cara berkomunikasi dan bagaimana cara kita bersosial. Ini penting banget gue sampaikan karena integritas kita, nilai kita itu terlihat dari cara bersikap dan bersosial kepada orang lain. Penasaran? So, mari kita mulai. Oke, langsung aja gue punya tips yang pertama yang bakal gue taruh di depan adalah lu harus tenang. Ya. Jadi yang pertama adalah tenang. Sebelum kita lanjut ke tips kedua, tips yang pertama yang penting banget yang harus lu lakuin adalah lu harus pandai bersikap tenang. Bersikap tenang ini banyak banget keuntungannya. Dan yang paling berasa banget keuntungannya ketika kita mampu menyikapi segala sesuatu dengan tenang adalah kita mampu berpikir dengan jelas. Ya, ini penting banget. Artinya pria yang mudah panikan, yang gak tenang, mikirnya pasti gak jelas. Nah, kalau sudah mikir gak jelas, yang keluar dari mulut lu udah pasti gak jelas. Ini bikin nilai dan integritas turun. Orang-orang tuh susah buat menghormati orang yang mudah panikan. Nah, bersikap tenang ini juga sangat cool di hadapan cewek ya. Orang yang bersikap tenang itu seolah-olah menunjukkan bahwa dia punya mental yang kuat. Dia nggak mudah goyah, dia itu kokoh. Misalkan lu jalan sama cewek lu, tiba-tiba motor lu mogok. Please bro, jangan ikutan panik. Apalagi lu malah marah-marah. Udah panas-panasan, ini cewek rewel banget, lu juga ikut marah di situ. Alhasil yang ada adalah bukan mencari solusi. Kalian berdua di situ malah debat. Ya kan? Kalau cewek, oke lah ya, cewek mudah panikan. Tapi kalau cowok, please jangan. Tunjukkan kalau lu itu pria yang tangguh, yang mampu tenang dalam menghadapi masalah apapun. Kalau lu udah mampu tenang, lu juga bisa berpikir tenang, maka solusi itu akan muncul dengan sendirinya di otak. Percaya sama gua. Bagi yang perokok ya, udah ngerokok dulu aja satu batang gitu kan. Karena proses kita tarik nafas, ngeluarin nafas itu juga bisa bikin perasaan kita tuh tenang. Secara psikologis itu sangat terbukti ya. Entah ini yang perokok atau yang enggak, ya tarik nafas selama beberapa menit dengan ritme seperti kayak orang ngerokok. Gak apa-apa. Nah, itu tipsnya buat kalian untuk tenang. Yang kedua, menjadi orang yang berbicara terakhir. Ya, gue jelasin dulu. Setelah lu udah mampu tenang di awal tadi, lu udah jalanin tips yang pertama ya untuk tenang. Nah, sekarang yang kedua, lu coba untuk melatih diri lu untuk menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu juga sangat mudah dihormati oleh orang lain. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ketika orang lain didengarkan dengan seksama, dia ngerasa dihormati dan dia senang banget kalau misalkan ada orang yang dengerin dia dengan baik. Apalagi lu udah membiarkan orang lain berbicara panjang lebar dan lu yang terakhir berbicara gitu. Dan ketika lu mengucapkan statement dan argumentasi yang tepat sasaran, itu powerful banget. Ya, udah terakhir bicara, terus sekalinya bicara, tepat sasaran lagi. Seni mendengarkan dengan seksama ini juga menghindarkan lu dari blunder ketika nanggepin orang. Bahkan gue aja sering blunder bro, ketika gue udah gregetan banget pengen nimbrung gitu, pengen nanggepin. Ternyata tanggapan gue salah. Maksud dari ucapan dia nggak seperti itu. Makanya jangan terburu-buru. Jadilah pendengar yang baik dulu, baru setelah itu lu yang berbicara terakhir. Dan statement yang lu keluarkan adalah statement yang tepat sasaran, dan itu bikin orang respect sama lu. Terus yang ketiga,
Yang ketiga itu bisa menertawakan diri sendiri. Sengaja gue taruh ini di tips terakhir karena di dua tips yang pertama tadi kalian mungkin sudah punya ekspektasi dan bayangan apa yang harus kalian lakukan untuk menjadi pria yang bernilai tinggi atau dihormati orang lain. Dan tiba-tiba di tips ketiga adalah bisa menertawakan diri sendiri. Oke, gue paham ya. Di tips ketiga ini mungkin terdengar gak jelas ya, absurd gitu. Tapi coba lu dengerin dulu deh. Lu pernah nggak punya temen yang dia itu mampu menertawakan dirinya sendiri? Atau yang sering banget lu denger, aduh kok gue bego banget ya, aduh kok gue salah ngambil keputusan ya. Habis itu dia ketawa gitu ya. Gimana rasanya lu punya temen yang kayak begini? Mungkin pada saat itu lu juga ikut ketawa bersama dia, tapi di sisi lain lu menganggap dia sebagai pribadi yang hangat, ya kan? Lu mulai kagum dengan dia bahwa dia mampu mengintrospeksi dirinya sendiri. Dia sadar akan kekurangannya dan dia menertawai dirinya sendiri dan dia mampu berubah. Kira-kira nangkep gak maksud gue? Maksudnya gini, ketika lu mampu menertawakan diri lu sendiri, secara gak langsung, lu udah menunjukkan ke orang-orang bahwa lu juga sebagai pribadi yang manusiawi banget gitu. Gue juga punya kesalahan loh sama kayak kalian. Gue punya hal-hal lucu dalam diri gue yang bisa gue ketawain untuk diri gue sendiri loh gitu ya. Bukan hanya fokus ke kekurangan orang lain. Gue yakin sebagian dari kalian pengen banget punya teman kayak begini nih. Teman-teman kayak begini tuh biasanya asik banget diajak ke tongkrongan tuh. Tapi jangan mentok menertawakan diri sendiri doang ya. Setelah kita menertawakan diri sendiri, kita mampu untuk merubah kekurangan itu menjadi suatu kelebihan. Dan teman-teman lu yang melihat personal lu kayak begitu, dia akan respect sama lu. Menertawakan kesalahan kita itu juga menjadi sugesti baik di kepala kita bahwa kita hanyalah manusia biasa yang punya kesalahan sama halnya seperti manusia-manusia yang lain. Jadi ketika kita gagal, kita nggak segan-segan lagi untuk kembali bangkit dan berusaha. Beda ceritanya habis gagal kita ngeluh dan sedih gitu. Jadi ketawain aja bro, ya, paham ya? Quote terakhir dalam video kali ini adalah: hormat akan selalu datang kepada orang yang mampu menyentuh empati tertinggi dan peka terhadap sekitarnya. Orang yang selalu minta dihormati bukan termasuk orang yang peka dan empati yang tinggi. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.